akan dimasukkan ke dalam tabung U. Lalu disambungkan ke dalam wadah yang berisi gas. Nanti gasnya akan menekan atau malah membuat air raksanya ini naik. Jadi akan terjadi sebuah perbedaan ketinggian. Lalu dapat diukur nanti tekanan gas dalam wadah ini dengan menggunakan rumus nih yang ada di bawah. Tekanan gas sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan perubahan ketinggian. Tekanan perubahan ketinggian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Rho GH. Rho adalah massa jenis. Apabila cairan yang digunakan ini adalah air raksa, maka massa jenisnya adalah 13,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. G adalah gravitasi, biasanya memakai 9,8. H adalah perbedaan ketinggian yang terjadi setelah wadah gasnya dipasang. Baik, selanjutnya adalah variabel yang mempengaruhi keadaan gas. Jadi ada beberapa hal yang akan mempengaruhi keadaan sebuah gas, yaitu pertama adalah tekanan. Tekanan dari sebuah wadah akan mempengaruhi sebuah gas. Lalu volume. Selanjutnya suhu dalam bentuk Kelvin. Dan yang terakhir jumlah partikel. Variabel-variabel yang mempengaruhi keadaan gas ini selanjutnya akan diperjelas pada materi yang akan dijelaskan oleh Zahra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Saya akan meneruskan materi yang sudah dijelaskan. Hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa volume jumlah gas tetap pada suhu konstan dan berbanding terbalik dengan tekanan. Pada gambar di samping terdapat sebuah balon. Mengapa balon tersebut dapat terbang? Balon tersebut dapat terbang karena tekanan udaranya turun, sehingga volume balon akan meningkat dan balon akan terbang sampai ke lapisan atmosfer. Next. Hukum Boyle menyatakan volume sejumlah gas tetap pada suhu konstan berbanding terbalik dengan tekanan. Tekanan dan volume adalah konstan. Perbandingan dari dua kondisi yaitu tekanan 1 dikali volume 1 akan sama dengan tekanan 2 dikali volume 2. Grafik volume dengan tekanan tidak linear. Hal ini dikarenakan volume dan tekanan tidak sebanding atau berbanding terbalik. Namun, grafik volume dengan 1 per tekanan akan menghasilkan hubungan linear karena volume dengan tekanan berbanding terbalik. Maaf, karena volume dengan tekanan sebanding. Selanjutnya, Hukum Charles. Hukum Charles menyatakan volume sejumlah gas tetap pada tekanan konstan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jadi volume per suhu itu konstan. Volume sama dengan konstan kali suhu.
perbandingannya volume 1 per suhu 1 akan sama dengan volume 2 per suhu 2. Sebuah grafik di samping yaitu volume dengan dengan suhu akan menjadi garis lurus karena apabila volume naik maka suhu akan naik. Begitu juga dengan sebaliknya. Di atas terdapat sebuah gambar balon. Sebuah balon jika terkena panas matahari maka suhunya akan naik dan volume juga meningkat. Sebaliknya jika balon diberi es batu maka suhunya akan turun dan volume juga akan meningkat. Selanjutnya. Hukum Avogadro. Hukum ini menyatakan volume gas pada suhu dan tekanan konstan berbanding lurus dengan jumlah mol gas. V sama dengan konstan dikali N atau jumlah mol. Dan volume 1 per jumlah mol 1 sama dengan volume 2 per jumlah mol 2. Seperti pada contoh di atas, terdapat gas helium, dinitrogen, dan metana. Ditunjukkan bahwa ketiga gas tersebut memiliki volume, suhu, dan tekanan yang sama, maka akan berbanding lurus dengan jumlah mol gasnya. Selanjutnya, persamaan gas ideal. Perhatikan, V berbanding lurus dengan 1 per tekanan. Dinyatakan dalam hukum Boyle. Yang kedua, V berbanding lurus dengan T atau suhu. Dinyatakan dalam hukum Charles. Yang ketiga, V berbanding lurus dengan N atau jumlah mol. Dinyatakan dalam hukum Avogadro. Dari ketiga hukum tersebut didapatkan bahwa V berbanding lurus dengan jumlah mol kali suhu per tekanan. Konstanta proporsionalitas dikenal sebagai R atau konstanta gas. Terdapat tabel nilai numerik dari konstanta gas R dalam berbagai satuan. Bisa dilihat pada tabel. Contohnya yang pertama yaitu jika volume dalam liter dikali dengan SMA per mol kali Kelvin akan menunjukkan konstanta gas sebesar 0,08206. Jadi konstanta nanti akan mengikuti satuan yang digunakan. Selanjutnya, persamaan gas ideal. Hubungan V berbanding lurus dengan jumlah mol kali suhu per tekanan. Kemudian menjadi V sama dengan konstanta gas dikali jumlah mol kali suhu per tekanan. Atau tekanan dikali volume sama dengan jumlah mol kali konstanta gas kali suhu. Dengan perbandingan tekanan 1 kali volume 1 per jumlah mol 1 kali suhu 1 sama dengan tekanan 2 dikali volume 2 per jumlah mol 2 dikali suhu kedua. Partikel gas ideal tidak memiliki volume dan tidak saling menarik atau tolak-menolak. Dengan menyatukan sifat-sifat gas. STP adalah suhu dan tekanan standar.
yaitu 0 derajat Celcius, 273,15 Kelvin, dan 1 SMA atau ATM. Selanjutnya, contoh soal. Bisa diganti ke PPT dulu, Mita. Contoh soal. Sebuah bola lampu berisi 2,4 kali 10 pangkat 4 mol gas oksigen pada tekanan 1,9 SMA dan pada suhu 19 derajat Celcius. Berapa volume bola lampu dalam sentimeter kubik? Diketahui jumlah mol yaitu 2,4 kali 10 pangkat 4 mol. Tekanan 1,9 SMA, suhu 19 derajat Celcius, dan dijadikan Kelvin, jadi ditambah 273,15 menjadi 292,5 Kelvin. Untuk konstanta gas menggunakan konstanta senilai 0,08206. Yang ditanyakan volume dalam sentimeter kubik. Jadi rumusnya tekanan kali volume konstanta gas kali suhu. Dimasukkan angkanya 1,9 kali volume sama dengan 2,4 kali 10 pangkatnya 4 kali 0,08206 kali 292,5. 1,9 V sama dengan 0,00576 Maaf, ini V-nya seharusnya di bawah. Jadi V sama dengan 0,00303 liter. Dijadikan dalam sentimeter kubik menjadi 3,030 cm kubik. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Elva. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Zahra yang telah memberikan waktunya. Alfa izin melanjutkan sebelumnya soal sebelumnya, Mita. Melanjutkan setelah soal Zahra. Ya, baik. Jadi masih melanjutkan materi terkait dengan tadi yang telah Zahra jelaskan. Ini merupakan variasi dari soal kedua. Nah, kita pahami terlebih dahulu ya teman-teman terkait soalnya seperti apa. Jadi, biasanya ketika seseorang batuk, dia pertama kali menghirup udara sekitar 2,5 liter pada 1 atm dan 25 derajat Celcius. Epiglotis dan pita suara kemudian akan menutup, menjebak udara di paru-paru, di mana udara akan dihangatkan hingga 37 derajat Celcius dan dikompres hingga volumenya itu berubah menjadi 1,7 liter.
oleh kerja diafragma dan otot dada. Nah, pembukaan tiba-tiba epiglotis dan pita suara akan melepaskan udara ini secara eksplosif. Sesaat sebelum pelepasan ini, berapa perkiraan tekanan gas di dalam paru-paru tersebut? Nah, berarti kita bisa menggunakan persamaan dari gas ideal, di mana kita ketahui volume pertamanya adalah 2,5 liter. Kemudian tekanan pertamanya 1 atm, dan suhunya 25 derajat Celcius. Jika kita ubah ke dalam Kelvin, tinggal kita tambah 273,15. Nah, setelah itu kan volumenya dikompresi, berarti V2-nya menjadi 1,7 liter. Kemudian suhu keduanya menjadi 37 derajat Celcius. Kita ubah lagi menjadi Kelvin, tinggal ditambah 273. Nah, berarti pertanyaan soal itu menanyakan tekanan keduanya. Kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu 1 dikali 2,5 dibagi tadi suhu yang sudah dikonversi ke dalam Kelvin 298,15, dan P2-nya karena belum diketahui, kita tetap tulis P2 dikali dengan 1,7 per 310,15. Nah, kita mulai masuk ke dalam perhitungan 2,5 per 298,15, kemudian 1,7 P2 per 310,15. Nah, kita kalikan silang didapatkan 775,375, kemudian di sisi ruas sebelah kanan 506,855 P2. Nah, untuk mencari P2 tinggal kita bagi dan dihasilkan 1,529. Jika kita bulatkan menjadi 1,53 atm. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Mungkin sudah cukup, dan selanjutnya ke materi selanjutnya. Ke PDF. Nah, materi selanjutnya tentang volume molar. Nah, volume molar ini merupakan volume 1 mol gas dalam satuan liter. Volume molar ini ada dalam beberapa keadaan. Contohnya, yang pertama ada keadaan standar atau STP. Nah, syarat dari keadaan standar ini memiliki suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Rumusnya itu menggunakan mol dikali 22,4, atau bisa juga menggunakan rumus persamaan gas ideal, yaitu volume sama dengan mol dikali dengan tetapan gas ideal dikali dengan suhu dibagi dengan tekanan. Seperti itu. Nah, kemudian keadaan kamar atau dikenal dengan RTP. Syarat dari keadaan kamar ini ketika suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya sama, yaitu 1 atm. Rumusnya bisa digunakan dengan mol dikali 24,4. Seperti itu. Dan keadaan selanjutnya yaitu keadaan gas ideal. Bisa langsung menggunakan rumus dari persamaan gas idealnya yang tadi sudah disebutkan, yaitu volume sama dengan mol dikali tetapan gas ideal dikali dengan suhu per tekanan. Teman-teman bisa lihat tabel diagram molar volumenya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nah sebelumnya
kita mengenal terlebih dahulu karakteristik dari gas ideal. Yang pertama, tidak memiliki volume. Sebetulnya gas ideal ini partikelnya itu memiliki volume, namun sangat kecil. Oleh karena itu dikenal tidak memiliki volume. Kemudian yang kedua, tidak memiliki daya tarik atau tolakan satu sama lain. Dikarenakan molekul-molekul gas ideal ini diasumsikan tersebar secara merata dalam wadah dan memiliki jarak yang cukup besar sehingga masing-masing dari molekulnya itu tidak memiliki daya tarik seperti itu. Kemudian yang ketiga, berada dalam keadaan konstan, acak, cepat bertabrakan. Walaupun di dalam suatu wadah molekul gas itu acak, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bertabrakan, tetapi bertabrakannya itu secara cepat. Nah, masih berhubungan dengan karakteristik yang keempat, karena cepat bertabrakan sehingga gas ideal ini tidak akan kehilangan energi. Kemudian karakteristik yang kelima, memiliki energi kinetik yang sebanding dengan suhu Kelvinnya. Itu maksudnya didapat dari persamaan energi kinetik gas ideal, yaitu 3/2 nRT, berarti ketika suhunya diperbesar, maka energi kinetiknya juga akan lebih besar, seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, yaitu terkait densitas gas. Nah, jika kita membagi kedua ruas dari persamaan gas ideal, kita ingat terlebih dahulu ya teman-teman bahwa persamaan gas ideal itu kan PV sama dengan nRT. Nah, kalau kita bagi menjadi dua ruas, kita kalikan silang saja. Jadi persamaannya menjadi seperti itu. Jadi N per V sama dengan P per R dikalikan dengan T. Nah, kita ketahui bahwa mol itu adalah mol dikali dengan massa molar itu sama dengan massa. Nah, sampai situ bisa kita substitusikan si massa molar ini ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan dari pembagian ruas persamaan gas ideal itu. Jadi kan N, tadi itu N, itu kita substitusikan menjadi kita kalikan dengan M, dengan massa molarnya. Karena yang tahapan ketiga itu mengalihkan kedua sisi dengan massa molar. Karena tadi yang pertama itu N, berarti kita tinggal kalikan dengan massa molarnya, N kali M. Kemudian sisi sebelah kanannya, P dikali dengan M. Nah, sampai situ, karena yang pertama itu kan N dikali M itu sama dengan massa. Berarti persamaan yang kita dapat itu yang tadinya N per volume menjadi massa per volume. Karena tadi kita sudah kalikan N itu dengan massa molarnya, di mana N dikali massa molar itu sama dengan massa, seperti itu. Jadi didapatkan kesimpulan akhirnya bahwa densitas gas itu sama dengan massa per volume atau bisa juga dengan tekanan dikali dengan massa molar dibagi dengan tetapan gas ideal dikali dengan suhu. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, dari kesimpulan yang telah kita dapatkan tadi, bahwa densitas itu bisa kita dapatkan dari tekanan dikali massa molar per R dikali T. Ketika kita ingin mencari massa molarnya, berarti kita tinggal ubah menjadi D dikali dengan R dikali dengan T dibagi dengan P. Seperti itu. Kita tinggal ubah dari
kesimpulan awalnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, dietil ether Oke, contoh soal yang pertama, dietil ether menguap pada suhu kamar jika uap memberikan tekanan 233 mm Hg dalam labu pada 25 derajat Celcius, berapa density uapnya? Nah, kan tadi sudah disebutkan ya teman-teman bahwa pada suhu kamar berarti suhunya 25 derajat Celcius. Nah, kita langsung masuk ke dalam perhitungan. Kita ketahui bahwa tekanannya adalah 233 mm Hg. Kita ubah ke dalam bentuk ATM dibagi 760, sehingga hasilnya menjadi 0,3065 ATM. Nah, untuk suhunya dirubah atau dikonversi ke Kelvin ditambah 273. Nah, ditanya densitasnya, kita menggunakan rumus tadi. Nah, karena di dalam densitas itu kita perlukan massa molar, berarti kita bisa cari dari jumlah AR dari senyawa tersebut. Nah, karena atom karbon itu ada 12, berarti atom karbon itu memiliki AR12, kita tinggal kalikan 4. 12 dikali 4, 48. Kemudian hidrogen dengan AR1 dan jumlahnya 10, berarti 10 kali 1 sama dengan 10. Kemudian unsur oksigen karena hanya terdiri dari 1, berarti AR oksigennya 16. Nah, jadi massa molarnya kita dapatkan 74. Kita masukkan semua yang telah diketahui ke dalam densitasnya. Kita tinggal perhitungkan hingga hasil yang didapatkan menjadi 0,928, kalau kita bulatkan menjadi 0,93 gram per liter. Seperti itu. Contoh yang kedua. Oke. Contoh yang kedua, jika 8 liter pada STP memiliki massa 19,2 gram, hitung massa molar gas tersebut. Nah, kita tuliskan dulu bahwa volumenya itu adalah 8 liter. Nah, kita ketahui bahwa gas STP itu memenuhi syarat tekanannya adalah 1 atm. Kemudian suhunya 0 derajat, berarti kita tinggal, kalau misalnya mau dikonversi ke Kelvin, kita tinggal tambahkan saja 0 ditambah 273, jadi dihasilkan 273 Kelvin, dengan masanya 19,2 gram. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu massa dibagi dengan volume sama dengan tekanan dikali dengan massa molar dibagi dengan tetapan gas idealnya dan dikalikan dengan suhu. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya yang telah diketahui tadi hingga didapat hasil akhirnya, yaitu massa molarnya 53,7. Seperti itu. Karena materinya sudah selesai, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Setiawati. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan melanjutkan materi gas dari kelompok 1.
Ya, di sini ada membernya yaitu 1 Adelia Sulistiana dengan NIM 4301421024 dan saya sendiri Anissa Setiawati dengan NIM 4301421077. Yang ketiga ada Yasmin Azahra dengan NIM 4301421044. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang masalah stoikiometri. Hampir setiap masalah stoikiometri dapat diselesaikan hanya dengan 4 langkah sederhana. Yang pertama, setarakan persamaan, yaitu bisa dengan melihat koefisien atau subskripnya. Yang kedua, mengubah satuan zat tertentu menjadi mol. Yang ketiga, dengan menggunakan rasio mol atau rasio antara jumlah dalam mol dari dua senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia, hitung mol zat yang dihasilkan oleh reaksi. Yang keempat, ubah mol zat yang diinginkan menjadi satuan yang diinginkan. Di sini ada contoh soalnya, yaitu gas hidrazin atau N2H4 akan bereaksi dengan gas oksigen membentuk gas nitrogen dan air. Bisa dilihat persamaan reaksinya yaitu N2H4 plus O2 menjadi N2 plus 2H2O. Jika 3,25 gram N2H4 bereaksi dengan O2, maka menghasilkan 0,650 liter N2 pada 295 derajat Kelvin dan 1 atm. Berapa persen hasil reaksi tersebut? Next slide. Kan sudah diketahui persamaan reaksinya N2H4 ditambah O2 menghasilkan N2 plus 2H2O. Kita bisa mencari itunya dulu apa? Mol dari H2 dulu. Dengan cara 3,25 gram N2H4 dikalikan 1 mol N2H4 per 32,05 gram N2H4 dikali 1 mol H2 diper 1 mol N2H4 yang menghasilkan 0,10 mol H2. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat mencari mol dengan cara tadi sudah dijelaskan dengan rumus PV sama dengan nRT. N atau mol sama dengan PV per RT. Tinggal dimasukkan saja, tadi kan sudah diketahui. P-nya 1 atm, V-nya 0,65 liter, R-nya sudah diketahui dari sananya 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin. Dan diketahui suhunya 295 derajat Kelvin. Jadi diketahui molnya N2 adalah 0,02668 mol. Terus dicari berapa persennya. Jadi yang tadi sudah diketahui kan ada mol N2 dibagi dengan mol H2 jadi dikali 100. Jadi 0,0268 diper 0,101 sama dengan 26,57%. Next. Di sini ada penemuan Dalton tentang
Hukum tekanan parsial. Yang pertama, penemuan Dalton atau John Dalton pertama kali mengemukakan pengamatan ini pada tahun 1808. Beberapa tahun sebelumnya, kimiawan Perancis telah mengemukakan hukum perbandingan tetap. Yang kedua, tekanan parsial. Tekanan parsial merupakan tekanan yang dimiliki masing-masing gas pada suatu campuran, sehingga tekanan tiap gas tidak dipengaruhi oleh keberadaan gas lainnya. Contohnya ketika seseorang mengumpulkan gas di atas uap air, di sana uap air bercampur dengan gas. Hanya untuk menemukan tekanan gas yang diinginkan, seseorang harus mengurangi tekanan uap air dari tekanan total, yaitu dengan rumus P total sama dengan P gas ditambah P air. Yang ketiga, ada the total pressure of a mixture of gases equal the sum of the pressure that each would exert if it were present alone, yang berarti tekanan total campuran gas dapat didefinisikan sebagai jumlah dari tekanan masing-masing gas individu gas penyusunnya, dengan rumus P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya. Yang selanjutnya, tekanan masing-masing gas dalam campuran disebut tekanan parsial atau P1, P2, P3, dan seterusnya. Dan dapat dikaitkan dengan tekanan total oleh fraksi mol gas atau X, yaitu dengan rumus P1 sama dengan X1 dikali P total. Next slide. Di sini ada contoh soalnya, yaitu gas hidrogen dihasilkan ketika seng bereaksi dengan asam sulfat. Jika 160 ml gas hidrogen basa dikumpulkan di atas air pada suhu 24 derajat Celcius dan tekanan suatu barometer adalah 734 torr, berapa gram seng yang telah dikonsumsi jika tekanan uap H2O pada 24 derajat Celcius adalah 22,34 torr. Next. Kita dapat mencari P dari H2 yang diubah dulu menjadi ATM. Dengan cara 1 ATM adalah 760 torr. Jadi pH2 sama dengan 734 torr dikali 1 ATM per 760 torr. Dan hasilnya adalah pH2 sama dengan 0,9